belajar dari kadis yang bisa mampu untuk menurunkan stunting dengan angka yang signifikan. Itu maksud saya. Ini data real yang memang ditampilkan sesuai dengan sistem yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, kata mau baku melawan seperti apa pun juga tidak bisa itu. Tugas kita hanya bagaimana melihat angka itu, mengetahui angka ini, dan mengidentifikasi siapa-siapa yang terkena stunting atau terjadi kasus di situ, by name by address. Lalu kita melakukan intervensi, itu saja. Kepala Puskesmas, Kepala Pustu, satu keterwakilan berdiri sampaikan. Tahu datanya atau tidak? Ya? Tahu. Ya, kalau tahu tolong bantu para kepala desa untuk memberikan intervensi untuk penanganannya. Saya minta untuk kepala puskesmas, kepala pustu, tolong setiap posyandu kontrol secara baik dan buat laporan setiap desa, tidak berupa dokumentasi hanya foto tetapi video dikirimkan. Setiap melaksanakan kegiatan intervensi stunting didokumentasikan dengan video. Saya minta kepada kesehatan, masing-masing kepala puskesmas dalam rangka untuk melakukan pendampingan percepatan penurunan stunting dengan intervensi yang dilakukan, baik itu sensitif maupun spesifik, dilakukan dokumentasi dengan video supaya kita tahu yang mana bekerja betul, mana yang cuma para camat, kepala desa lokus bersama ketua TPPS di masing-masing desa dan di kecamatan wajib untuk melaporkan mewakili desa lokusnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kepala desa yang mendampingi wajib untuk memberikan klarifikasi ataupun memberikan masukan kepada TPPS pada saat rapat nanti. Penanganan stunting terutama para penjabat kepala desa kita evaluasi untuk diganti. Saya ingatkan sekali lagi, khusus untuk penjabat-penjabat kepala desa yang tidak fokus dan tidak mau untuk bekerja memerangi stunting di desanya, dan akan dievaluasi apabila stunting itu naik, kita evaluasi untuk diganti penjabatnya. Ya, termasuk kepala desa definitif pun juga. Ini kita tidak main-main Bapak Ibu. Saya bilang begini karena saya kasihan terhadap anak-anak kita. Jangan mengurus persoalan-persoalan yang sepatutnya tidak berdampak baik kepada masyarakat. Belajar dari kadis yang bisa mampu untuk menurunkan stunting dengan angka yang signifikan. Itu maksud saya. Bukan berarti saya mau cari-cari kesalahan, tidak. Ya, setiap tahun ada desa-desa kita yang mendapat penghargaan. Saya kira ini positif bagi perkembangan desa-desa kita. Diharapkan desa-desa yang lain ke depan juga bisa mengikuti jejak desa Belasan. Ya, penghargaannya seperti apa? Yang penting penghargaan itu diberikan sebagai bentuk motivasi bagi para kepala desa, ketua TPPS yang mampu untuk menurunkan stunting. Jadi jangan ukur penghargaan itu berupa materi, tidak boleh. Tapi ada penghargaan yang diberikan dalam bentuk apapun sebagai bentuk motivasi kepada para kepala desa, camat yang mampu untuk menurunkan stunting di wilayahnya, termasuk di dalamnya juga ketua TPPS yang ada di desa. Ataupun ada kegiatan-kegiatan pemberian makanan tambahan di luar posyandu itu digalakan. Saya kemarin kan saudara, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Kadis Alusi Bukjal dengan melakukan inovasi dalam rangka memerangi stunting, yaitu rumah singgah.
Ya, kita masing-masing desa itu bisa lakukan hal yang sama. Tidak usah pusing mau biru tidak jadi masalah. Ini untuk hal yang baik. Yang salah. Ini sudah anak-anak ketentuan yang mengatur untuk wajib melakukan pencegahan dan penurunan stunting. Ini tinggal tahun depan Bapak Ibu. Kalau dari 595 ini kita tidak mampu, repot kita. Ya, kita tidak tahu ke depan apakah dana desa ini masih ada atau tidak. Kalau sudah tidak ada lagi berarti banyak kasus akan terjadi untuk mengintervensi berbagai program kegiatan yang ada di desa. Oleh karena itu manfaatkan dana desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Saya akan melakukan kunjungan ke desa dan ini yang saya akan tanyakan. 3 hal. Stunting, kemiskinan, dan inflasi. Dan penurunan stunting adalah anak usia 24 sampai 59 bulan, wanita usia subur, dan remaja putri. Kemudian yang ketiga, strategi percepatan penurunan stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Para pelaksana kegiatan juga terdiri dari para perangkat daerah, Pokja, Kadar Posyandu, pengelola dan pendidik PAUD, pendamping lokal desa, Karang Taruna, tokoh agama, kelompok perempuan, KPM, dan tim pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Lanjut, sementara untuk pelaku antar desa, yaitu camat dan badan kerjasama desa. Jadi di sini saya minta juga untuk para camat berperan aktif. Jadi para camat juga hendaknya mempunyai target ya disesuaikan dengan desa-desa di wilayah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan desa-desa yang ada untuk sama-sama ya punya rencana target kita harus menurunkan sampai angka berapa. Tim di desa dituangkan dalam 5 paket pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih, perlindungan sosial, dan pendidikan anak usia dini. Saya rasa untuk yang pertama ini sudah semua yang sudah dilaksanakan oleh kalian di desa, para kades. Cegahan dan penurunan stunting, saya minta segala kebijakan yang diambil koordinasi juga dengan teman-teman di BPD. Jangan kalian ambil langkah sendiri, ya, sehingga menjadi dasar juga bagi kalian, sehingga di kemudian hari ada hal-hal ya, terkait dengan kebijakan pelaksanaan di lapangan, teman-teman BPD juga dapat memberikan dukungan. Karena penurunan stunting bukan hanya sekedar kita berikan makan untuk anak-anak kita, tapi bagaimana juga lingkungan tempat tinggalnya dan sebagainya. Ya. Jadi ini juga menjadi perhatian. Kalau anggaran dana desa kalian terbatas, rajin-rajinlah berkomunikasi dengan teman-teman di OPD-OPD terkait untuk bisa ada afirmasi kebijakan dari mereka juga untuk mendukung. Evaluasi juga sudah disampaikan ya, menu-menu yang harus disiapkan untuk PNT. Ya, jadi pada saat kalian melakukan pencairan, proses pencairan pun saya sudah koreksi terkait dengan apa-apa yang harus dibelanjakan. Jadi sudah sesuai, tinggal nanti aksinya di lapangan nanti seperti apa. Jangan rencananya sudah bagus, tapi implementasinya. Nah, jadi kalian sendiri harus sudah punya target bahwa dari sekian anak yang stunting ini 90 hari kemudian itu ada perubahan atau tidak setelah diberikan makan setiap hari melalui menu yang sudah direncanakan. Itu yang menjadi tanggung jawab dan menjadi fokus kalian dalam pelaksanaan nanti di lapangan. Jadi sama-sama dari
Pak Kades sendiri, dari Ketua Tim Penggerak PKK, kader, juga teman-teman dari Pustu maupun Puskesmas, sama-sama punya target. Kita harus mampu menurunkan berapa anak yang menderita stunting. Dan Bapak Ibu selaku yang punya masyarakat, yang punya orang, atau yang punya anak stunting di desa, ya, saya kira tidak ada masalah sebenarnya. Sehingga terjadi keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pemanfaatan, khususnya pemanfaatan untuk PNT. Ya. Terima kasih karena sudah laporan dari Bapak Ibu dari para Kades, pelaksanaan untuk anak-anak stunting ya diberikan konsumsi sampai setiap hari. Ya, terima kasih. Namun bagaimana tentang menu dan sebagainya itu kiranya ada juga melakukan kerjasama dengan teman-teman di Pustu maupun Puskesmas.